Kulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Nah, itulah zauj, pasangan. Kayak di telur tadi ada telur tadi, ada apa namanya? Ada kuningnya, ada putihnya. Kenapa dia jadi ayam? Karena ada kuning, ada putih. Ada satu zat hidup di dalamnya. Maka pada ayam pun ada Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Nah itu resiptain tadi semua. Lampu pun nyala karena tadi ada kayak di telur, ada hitam, ada putih. Gitu kan tadi. Maka kenapa kita bisa melihat di mata? Karena ada kornea, ada bola mata hitam dan putih. Kayak gitu. Coba kita mulai cerdas sekarang. Kemudian, kenapa pohon-pohon yang penuh ini semua dari mana asalnya? Ya dari biji, dari zat hidup tadi semua. Dari zat hidup tadi semua. Karena itulah di setiap makhluk itu yang hidup ada sumber hidup, sahabat. Dari semua itu ilmu biologi. Ya, ilmu biologi semua yang hidup dari yang hidup. Nah, tidak ada yang hidup dari yang mati. Bahkan yang mati itulah awalnya hidup. Atau yang hidup inilah apa namanya? Maka Allah so ingatkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, dihidupkan. Maka Allah katakan tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Menghidupkan yang hidup dari yang mati atau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah bagaimana asalnya kamu itu dari tidak ada, dari alam kosong, menjadi sumber hidup pada dalam kelapa itu. Nah, gitu. Kemudian dari situlah kamu tumbuh keluar akar. Nah, dari dalam situ nggak ada akar dari luar pohon kelapa. Dari bibit kelapa itulah muncul akar, muncul daun, nanti muncul pohon. Dari diri itu semua. Maka orang-orang yang gelisah, yang tidak bahagia hari ini ditegur oleh Allah. Ya ayyuhal insan, ma gorroka birobbikal karim. Maka Allah menggunakan bukan ya ayyuhal insan, ma Allah rabbukal karim. Enggak, Rob tuh. Rob. Maka termasuk dalam Fatihah. Kenapa Fatihah itu mufatahah? Ada pada badanmu. Karena tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Mana alamnya? Tubuhmu itulah alam. Maka di tubuhmu ada 4 alam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mana mulki? Ya tubuhmu. Mana malakut? Ya hatimu. Mana jabarut? Ya puadmu. Mana lahut? Ya sirmu. Nah, Al-Quran itu dari sir. Gitu. Maka baca tafsir itu tafsir. Dari sir itulah Al-Quran itu datangnya. Tadi semua. Maka semua ayat dalam Al-Quran itu menuju untuk membaca pada diri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitab yang ada pada dirimu. Wafi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, sudahkah kamu ada meneliti siapa dirimu? Sanurihim ayatin. Walaupun di apa? Wal afak. Tapi wafi anfusikum afala tubsirun. Itu sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana Allahu al-haq. Semenyatalah Allah al-haq pada dirimu. Pada apa? Pada hidup. Hayat. Itu semua. Maka itulah ada martabat alam 7. Itu semuanya. Seolah-olah 7 lapis langit. Itulah 7 lapis langit itu. Tadi semua. Langit yang awal disebut dengan Sidroh Al-Muntaha. Kesadaran yang pertama. Kesadaran yang awal. Tapi saat kembali, kesadaran yang ujung. Maka Allah berfirman, apa namanya? Wa ana ila rabbikal muntaha. Maka akulah penghujung perjalanan. Apa itu aku? Hidupmu itu. Kenal pada hidup. Maka manusia yang kenal diri akan kenal pada hidup. Kalau sudah kenal pada hidup, tiada lagi mati. Itulah Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna. Karena hidup itu ya bukan mati. Nah, jadi bedakan, ada yang mati pada tubuhmu, ya jasadmu itu.
Ada yang hidup pada diri, ya ruhmu itu. Siapa ruhmu itu? Ya Muhammad. Nanti nah, kemudian siapa Muhammad itu? Ya hidup, ya Allah. Allahu mubtada, nurus samawat, yaitu khobar mubtada. Maka segala yang nampak ini hanya khobar pada wujud Adam. Hanya dia yang satu hidup pada wujud Muhammad seluruhnya, pada rupa-rupa Adam. Bahasanya. Semuanya ada yang ngalahin. Nah, itu. Sila Adam itu pada ayam pun Adam. Pada pohon pun Adam. Semuanya. Nah inilah pelajaran yang harus, agama itu sangat Allah itu ilmiah, sahabat. Ya. Inilah karena Nabi bersabda al-Islamu ilmiyun, ilmiah. Wa amaliyun ada, dan perbuatan untuk diri kita. Jadi kata Allah tadi, ya yuhal insan magoroka birobbikal karim, hai insan, apa yang melalaikan dirimu? Gitu kan, magoroka birobbikal. Maka dikaitkan dengan penciptaan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi, dan orang-orang tadi semua. Fasawwaka, disempurnakan pada saat penciptaan. Fi ayyi surati masya'arokabak, dalam surah tadi semua. Maka itulah Allah itu disebut al-musawwir. Al-musawwir itu pemberi bentuk. Pemberi bentuk yang dibentuk satu. Ingat itu. Pemberi bentuk yang dibentuk satu. Khaliq wal makhluk wahid. Tadi semua ya. Yang dicipta dan yang mencipta itu satu dari semuanya. Pada saat yang dicipta itu sudah mengenal zatnya, sifatnya, asma apa, itulah Allah gitu kan tadi. Tadi semua. Itulah Allah. Adapun yang menjadi itu disebut waktu menjadikan, disebut Rob. Rob itu ya disebut Rob. Maka tadi man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa kenal dia, kenal Rob, bukan kenal Allah, kenal Rob. Maka ikro kitabaka kafa binafsi tadi. Ikro bismi Rob. Rob. Ingat itu kata Abah juga. Tuhan. Sampai Tuhan berkata, inna robbaka ahato binnas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Wujud dirimu adalah kenyataan wujudnya. Tuh, dirinya. Ada semua. Kayaknya semuanya tentang makannya. Kullu nafsin da'iqat kata Allah tadi. Paman kana yarju liqa'a rabbihi. Bukan paman kana yarju liqa Allah, Rabb. Semua. Tadi semua. Siapa Robnya botol plastik? Ya si plastik itu yang menjadikan dirinya. Maka disitulah kita disuruh kenal diri. Kalau nggak kenal diri ya botol plastik ini miskin. Miskin, papa, lemah, hilang keyakinan, ragu. Nah itu karena dia adalah dia. Padahal dia itu bukan dia, sahabat. Itulah kenapa Allah menggunakan menyebut dirinya Rob tadi. Termasuk ya yuhal insan. Kenapa Allah mau ya ma goroka bi Rob, ma goroka Allah al-Karim, enggak, Rob semua ya. Rabbikal Karim dari semua. Semuanya adalah menggunakan kata Rob dari semua ya. Maka itulah Nabi Muhammad bersabda, ana arob bila ain. Ana arob. Siapa ain? Tanpa ain berarti anak Rob. Anak Ahmad bila mim. Aku ini Ahad. Maka mimnya itu yang menjadikan nanti adalah derajat pada Ahmad yang disebut Muhammad. Ya. Maka kenapa hanya Muhammad yang punya gelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia. Tapi jangan terjebak juga pada sosok tubuh Ahmad. Yang disebut Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan tubuh Ahmad itu. Tapi Rasul yang ada pada Ahmad itu. Nah, kenapa dikuat? Kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Innama ilahukum ilahu wahid. Paman kana yarju liqa'a. Kalau kamu ingin bertemu dengan dia yang satu tadi, Rabbihi fal ya'mal amalan sholih.
Amalan soleh itu pada saat tubuh kamu beramal bukan oleh dirimu. Pada saat kamu menyayangi orang lain itu amal soleh. Maka amal soleh itu bukan hasanah. Ya. Jadi amal soleh itu pada saat amal yang berbuat Allah, yang sholat Allah. Maka tadi kenapa Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Tuhan bukan, ya Muhammad, ana Allah usolli. Enggak. Ana rabbaka, Tuhanmu yang sholat. Pada saat si botol plastik ini sholat, yang sholat si plastik itu. Karena dia ada, diadakan. Maka tadi disebut tajaliat. Si botol ini tajaliat dari plastik. Si plastik dari biji plastik. Biji plastik dari tanah. So, semua benda di dunia ini berasal dari tanah sebetulnya. Semua manusia, binatang, apapun sahabat, dari tanah. Karena dia sudah tajalik dari tanah, berasal dari air. Tanah itu hakikat hu. Maka ujungnya adalah hu. Hu. Air itu hakikat lam akhir. Angin itu hakikat lam awal. Api itu hakikat alif. Tasjid itu matahari itu hakikat tasjidnya. Maka inilah alam kabir. Allah gede. Sementara ini Allah kecil. Tapi harus halus dengan pemahaman, dengan rasa memahami. Jadi itulah ya sampai Nabi bersabda tadi semua adalah man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa tahu nama Allah nggak kenal yang punya nama ya kafir. Yang disebut kafir itu bukan Hindu, bukan Cina. Siapapun ya yang tidak mengenal Tuhannya pada dirinya ya kafir sebenarnya. Makanya dalam tafsir Lahut ya, contoh ada tafsir Al-Jailani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu bukan maghdub dan dolin Yahudi Nasrani. Siapapun yang tidak kenal dirinya, istilah Allah itu Yahudi Nasrani. Gitu. Maka kamu jangan terjebak dengan istilah-istilah itu. Akhirnya saling membencilah tiga agama. Yahudi, Nasrani, Islam. Karena kamu nggak ngerti hakikatnya. Padahal Nasrani ya kamu, Yahudi ya kamu, Islam ya kamu. Nah, dari semua. Maka setelah Yahudi mendapatkan petunjuk, kamu akan mendapatkan pertolongan, nusratullah, Nasrani. Jadilah Islam, selamat, bahagia. Jadi Islam itu adalah bahagia, gitu kan. Maka itu pun hanya kepada orang yang aslama, dan itu pun hanya kepada orang yang kenal dirinya. Dia ngerti hakikat dirinya Yahudi dan Nasrani tadi semua. Sudah tidak tertutup lagi kan gitu. Dalam tafsir adalah Al-Kabir, dalam tafsir Lataiful Isyarah. Kalau Abah nggak usah lagi tafsir, tapi itu hanya Abah sebut, Abah cukup tafsir kepada sir sendiri. Tafsir. Siapa menafsirkan? Ya Allah. Si sir itu. Sir itulah yang mentafsirkan. Sisir itulah yang mengutus tubuh ini menjadi nabi dan rasul. Sisir itulah yang ada pada hati Adam, yang ada itu istilah dari semua. Maka Allah umpamakan seluruh ayat itu perumpamaan. Kullu ayatin adalah masal semua ayat itu, tiap-tiap ayat itu perumpamaan. Sampai muncullah watil kal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha ilal alimun. Watil kal amsalu, dan sesungguhnya ini adalah perumpamaan. Watil kal amsalu nadribu halin nas. Jadi itu ya sahabat. Maka tadi Allah kepada siapapun menyuruh kamu bahagia. Syaratnya kenali dirimu. Tadi kata Allah, tadi apa adanya? Wa id qala ya adamuskun anta wa zaud pasangan. Dohir batin itu sebetulnya yang harus kamu pahami. Dohir batin. Karena perumpamaan kan tadi semua. Watil kal amsalu nadribu linnas dari semua. Wa zaujukal jannah
wa kula minha ragadah. Wala taqrabu hadhihi sajarah. Nah, kamu jangan jangan deketi pohon yang dari luar itu, tuhuldi. Dan Nabi Adam pun dilarang oleh Allah mendekati pohon huldi itu. Makanya seluruh ayat itu adalah Al-Quran tumbuh dari syiar. Ya. Maka itulah pada saat Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Di situ sedang bicara Allah tuh unsur api, unsur air, unsur tanah, salsalin, hama'in. Tapi wal janna khalaqnahu, istilah jin, jan adalah api, diciptakan naris samum. Wa id qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min hama'im masnun. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sebetulnya itu sedang bicara nutfah, bicara Adam, bicara ruhmu, bicara syirmu, bicara jiwamu, bicara tubuh dan nafsumu. Itulah istilah di situ, ada Adam, ada Allah, ada malaikat, ada iblis. Nah itu sebetulnya. Jangan kamu bayangkan itu 4 sosok yang sedang bertemu. Jangan kamu anggap bahwa itu adalah sosok yang sedang diskusi. 4 jisim. Nah itulah kegagalan. Itu sedang bicara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bicara syariat, tubuhmu itu. Tuh. Bicara torikot, ya hatimu itu. Bicara hakikat, ya sirmu, ya sifatmu itu, ruh itu. Bicara ma'rifat, ya sirmu itu. Itulah 4 tadi, kayak seolah-olah 4. Ada Allah. Makanya pada saat kamu disosokkan menjadi jirim dan jisim, kayak Allah sedang rapat. Ada Adam, ada Allah, ada malaikat, ada iblis gitu. Akhirnya dari 4 jisim. Akhirnya jadi, itulah rusak agama dari situ. Padahal Tuhannya sedang mengajarkan kepada kita 4 bagian dari dirimu tadi. Yang menjadi fiilnya pada tubuhmu, yang menjadi asma'nya pada hatimu, yang menjadi sifatnya pada ruhmu, yang menjadi zatnya pada syirmu. Jadilah istilah Allah tuh. Allah itu adalah alif, lam, ha. Itu adalah alif adalah zatnya, lam awal adalah sifatnya, lam akhir adalah asma'nya, hu, nah gitu, fiilnya. Maka jadilah tubuhmu. Tasjid adalah hidupmu, hayat, nur, gitu. Kemudian alif adalah penyusun tubuhmu, darah, gitu. Darah. Kemudian akhirnya menjadi darah dalam tubuh kita. Adapun lam awal adalah angin, menjadi urat pada manusia. Adapun air menjadi tulang dan sumsum pada manusia. Adapun yang disebut sir, adapun yang disebut dengan af'al, jadi daging. Nah, ini yang membungkus di luar. Daging dan kulit tadi semua. Tuh. Itu sedang bicara itu. Ayat tadi surat Al-Hijr tadi. Maka faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis aba ayyakuna ma'asajidin. Si tubuh ini selalu tidak mau sujud pada ruh. Maka dia seolah-olah hidup sendiri, merasa hidup sendiri, merasa ini sendiri, yang jadi yang sholat sendiri, yang kaya sendiri, yang miskin sendiri, yang susah sendiri. Ya itu tadi, ya. Nah, itulah pelajaran yang diberikan Allah pada kita dari sahabat yang harus dipahami. Ya, ya maaf ya, semua. Ya. Jadi bicara ayat itu sedang bicara tubuhmu. Maka itulah Abah sekarang la ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah Muhammadur haqqullah, la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah.
La ilaha illallah yang keempat kun sol itu. Kalau udah kunnya Muhammad beres urusan semua. Nah, Muhammadnya adalah dirimu juga kan, semua yang harus dipahami. Abah alhamdulillah nih ada yang ngasih, terima kasih nih siapapun Bapak yang tadi memberikan ini ya. Ya, itu sahabat. Jadi makanya assalamualaikum ya zat ya itu assalamualaikum ya itu nur, assalamualaikum ya Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya ruh, assalamualaikum ya jasad, assalamualaikum Ibrahim, assalamualaikum Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Musa, semua nabi itu semuanya dirimu. Sampailah assalamualaikum ya nurus samawati wal ar. Dialah yang pertama. Allahu nurus samawati wal ar, antara khobar, antara mubtada dan khobar mubtada. Ya. Jadi itu ya sahabat, kenapa Nabi melarang kita mengkaji keluar mantolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari apapun keluar dari dirinya, berarti kita kalah dengan biji kacang. Kacang aja nggak pernah mencari ilmu keluar dari dirinya. Dia tumbuh akar, dia tumbuh pohon, tumbuh daun, tumbuh buah dari dirinya. Itulah yang maksud Allah tuh qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Dia menciptakan sesuatu tidak membutuhkan bahan. Dan disitulah Allah disebut goniyun, kaya. Karena dia mau menciptakan apa saja dari dirinya, jadilah, maka istilah kun. Nah, itu. Nah, tadi kenapa di Yasin itu di penghujungnya innama amruhu idza arada syai'an ayyak arada syai'an, yang punya iradah syai'an apapun, ayyakula lahu kun fayakun. Nah, itu tadi semua. Makanya nanti surganya, nerakanya, siksa kuburnya datangnya dari dadamu ini, karena di sini ada Baitullah, ada dia. Kalau ibaratkan Baitullah itu pada kelapa itu sumber hidup tadi. Yang nanti setelah kelapa itu menua, dia akan tumbuh tuh yang besar itu. Yang suka dimakan di daerah itu sumber hidup. Kalau pada telur itu ada mata tuh. Yang kalau kamu makan telur mentah dibuang tuh. Nah gitu kan tadi. Itu sumber hidup pada ayam. Kalau kamu buka biji salak, kamu buka biji mangga, kamu buka biji apapun, pasti kamu akan belah, menemukan sumber hidup yang akan muncul. Sama pada diri kita, sahabat. Maka mulailah cerdas sekarang. Belajar dari sekarang. Jangan lagi anggap bahwa pada saat Allah mengutus seorang Rasul Nabi itu, Allahnya di luar dirinya. Firmannya di luar dirinya. Berarti Nabi itu kalah sama biji tadi nangka yang tumbuh jadi pohon nangka yang besar. Nabi itu kalah dengan biji durian yang jadi pohon durian yang besar. Nabi itu kalah dengan biji kacang. Nabi itu kalah dengan telur ayam yang menjadikan dirinya ayam, nggak pernah mencari apapun keluar dari telur itu. Maka itulah kita harus mengkaji diri. Dan itulah alif lam mim. Allah laisa pada mim. Dari semua hidup laisa pada jasad sebetulnya. Maka yang membuktikannya adalah dirimu dalikal kitab. Nah, jadi kitablah kamu sekarang. Dalikal kitab. Allah berkata dalikal kitab itu bukan buku Quran. Karena nanti ada ayat ikra kitabaka. Hari semua ya. Maka itu tadi kenapa perintah saum itu kenapa menggunakan kata kutiba dari kata kataba yang dibukukan tadi. Bahasanya. Itulah istilah faidah kodo itu musolat. Kodo, ada kodo. Gitu, ya. Yang kodo akan menjadi kodar. Ya Allah, ya Rabb, betapa indahnya itu. Apa yang sudah Allah tanamkan ke sirnya Muhammad itu. Yang menjadikan Quran. Tapi ingat, setiap zaman ada Rasul.
Gitu. Setiap kaum ada rasul dari kaumnya sendiri dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi kamu harus paham. Buat Ibrahim ada kaumnya, ada Musa ada kaumnya, semua ada kaumnya. Istilah-istilah itu. Tapi kamu hanya jangan memahami syariatnya. Nah, termasuk datangnya Quran. Bagaimana datangnya Quran? Apa kamu Quran itu datang dari luarnya Muhammad? Ya tidak, sahabat. Karena pada saat penciptaan kita itu, semuanya datang dari syir yang disebut zat, atau kemudian syir menjadi sifat, sifat menjadi asma, tajalilah menjadi wujud af'al. Nah, itu. Jadi insan kamil. Kembalilah mukamil kepada asal. Innalillah dari situ, wa inna ilaihi rajiun ke situ gitu. Innalillahnya dari biji plastik, kemudian wa inna ilaihi rajiun pada saat si botol mengenal dirinya, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Si botol ini mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya itu adalah si biji plastik gitu kan tadi. Karena tidak ada dia. Mana biji plastik? Ya ini gitu. 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 Mana plastik? Ya ini. Mana botol? Ya ini. Mana Nur Insan? Ya ini. Mana Nur Muhammad? Ya ini. Mana Nurullah? Ya ini. Itulah kenapa pelajaran yang harus membaca diri. Karena kalau tidak membaca diri, kamu tidak akan bisa mengerti siksa kubur, neraka, surga. Karena semuanya di dadamu. Makanya tadi, afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Ada dalam dadamu. Nah, kenapa dalam Al-Quran itu banyak alam nasroh laka sodrok. Alam. Alam menggunakan istifham. Kenapa Allah menggunakan istifham? Alam. Nasroh. Allah kenapa menyebutkan nun nasroh? Alam nasroh. Tidak menggunakan hamzah. Nun. Kenapa na'budu menggunakan nun? Tidak menggunakan hamzah. Ya. Na'budu, nasta'in, nun, nasroh. Maka laka, milik siapa? Maka sodrok itu adalah maf'ul, mudhof ilaih. Nyandar kepada apa itu? Coba ngajinya. Aduh, ya Allah, ya Quran. Semuanya. Itulah yang harus dipahami oleh kita, sahabat. Supaya kamu bahagia. Karena kalau nggak begitu, kamu nggak kenal diri, nggak kenal Allah. Akhirnya kamulah mentuhankan dirimu sendiri. Itulah kisah Tuhan kepada Musa waktu kisahkan oleh Allah. Musa sedang bertemu. Itu juga harus bahasa syariat itu. Tolong ya, aduh. Disinilah kegagalan manusia memahami kisah syariat, nggak bisa ditarik ke hakikatnya. Tadi semua. Kemudian bahasanya ada si Samiri yang membuat patung dari emas. Itu pun istilah watil kal amsal. Karena semua ayat itu ayat itu adalah amsal, perumpamaan. Tiap-tiap ayat itu perumpamaan. Sahabat. Ya. Jadi itulah ya. Allah buat jannah perumpamaan. Ini semua. Allah perumpamaan semuanya. Banyak perumpamaan. Maka itulah Allah mengatakan banyak manusia mendapatkan petunjuk dari perumpamaan. Tapi banyak manusia tersesat dengan perumpamaan. Surat Ali Imran. Maka Allah menciptakan bicara tentang nyamuk. Bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Kata Allah perumpamaan. Nah itu. Itu. Nah itu. Ya. Itu ya sahabat. Maka kenapa kita disuruh ngaji diri oleh Nabi, oleh Allah. Dan disuruh membaca diri oleh Nabi dan oleh Allah. Dari semua. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu wa man arofa rabbahu fasadal jasadahu. Siapa botol plastik sudah kenal dia, hilanglah dia. Oh ternyata aku tidak ada tuh. Aku itu adalah wujud yang diwujudkan oleh si plastik. Dari mana si plastik? Dari biji plastik.
Dari mana biji plastik? Dari tanah. Dari mana? Dari tanah. Semuanya berasal dari tanah, dari hu. Yang disebut tanah itu adalah af'al, perbuatan. Maka nampaklah af'al Allah pada seluruhnya. Nampaklah asma Allah seluruhnya. Nampaklah sifat Allah seluruhnya. Nampaklah zat Allah seluruhnya pada segala yang wujud. Maka itu la mawjuda illallah. Sebenarnya la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Ya, tentang luarmu itu, pada tubuhmu, syariat itu namanya. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Itu adalah thariqat asma hatimu. La ilaha illallah, la matluba illallah. Itu adalah hakikat sirmu, apa namanya, ruhmu, jiwamu. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Ngomongnya bisa, tapi nggak ngerti. Jadi ngomongin syariat tubuhmu, ngomongin tarekat hatimu, ngomongin hakikat adalah ruhmu, ngomongin ma'rifat sirmu. Ya. Nah itulah la ilaha illallah, ada tubuhmu, la ilaha illallah, ada asmamu, la ilaha illa anta, ruhmu, la ilaha ana. Nah, itu sirnya. Gitu. Jadi lah af'al, asma, sifat, zat. Satu. Nah tadi waktu Allah menciptakan kita, ada Allah, ada Adam, ada iblis, suruh sujud. Nah itu dari sahabat, dari semua. Itu bukan berarti 4 sosok, tetapi ada satu. Sama seperti kelapa, sabutnya, batoknya, dagingnya, minyaknya. Sabut kelapa bukan kelapa, batok kelapa bukan kelapa, daging kelapa bukan kelapa. Ya, kemudian minyak kelapa bukan kelapa, yang disebut kelapa satu, kul huwallahu ahad. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Berarti syariat adalah 1/4 luar, tarekat 2/4 masuk ke dalam, hakikat 3/4. Adapun yang disebut ma'rifat adalah 4/4 alias 1. Maka disitulah dia perintah kul huwallahu ahad. Bacalah Allah yang ahad. Maka bukan wahid tapi ahad. Bedakan wahid dan ahad. Ahad satu yang ada duanya. Wahid satu yang ada isnen, selasa, rubahuma. Tapi kenapa pada saat hitungan hari dari ahad bukan dari wahid? Dari wahid menuju wahid? Enggak. Tapi dari ahad kembali pada ahad. Itu aja. Dari nama hari aja udah jelas itu Allah itu. Ya ahad. Maka penghujung Al-Quran itu kul huwallahu ahad. Ceritakan wahai kelapa, siapa dirimu itu. Nah si kelapa yang sudah kenal dirimu, oh aku dulu sebetulnya dari sumber hidup. Kemudian aku menjadi itu kan dari semua. Jadi daging. Kemudian aku jadi batok. Kemudian aku dibungkus dengan sabut. Muncullah istilahnya. Sabut, batok, daging. Zat, sifat, asma, af'al. Innalillah itu proses datangnya. Disebut tanajul. Maka disebut tanajulat. Manusia ini, makhluk ini tanajulat. Ta'ayyunat. Ya. Si rozik, hakikat rozik ada pada titik itu. Tapi hakikat marzuk yang sudah tanajulat. Hakikat kholik ada pada tempat sijat hidup tadi. Kayak di telur. Ya hidup. Yang jadi paruh dia, yang jadi bulu dia, yang menjadi kuku dia. Semua dari situ sahabat. Maka itulah kaji diri, bukan keluar diri. Segala yang kau kaji keluar diri, kamakola, kila, itu kata orang. Kalau kata orang, kamu tidak bisa membuktikan kata orang. Kamu tidak bisa membuktikan rasa pada orang, karena kamu punya rasa sendiri. Nah ini harus dipahami. Agama menyimpang sekarang menjadi agama karena tadi. Akhirnya saling memusuhan, saling membunuh atas nama agama, saling menghina atas nama agama, saling mengkafirkan atas nama agama, mensesatkan atas nama agama. Karena itulah persoalan. Abah antar hari ini kepada semuanya karena Abah khawatir
pada saat semuanya dunia ini sudah berkembang, seolah manusia itu tidak punya daya lagi. Semuanya digantikan oleh robot, oleh AI, oleh drone. Nggak ada lagi supir yang jadi supir AI. Nggak ada lagi. Coba kamu lihat sekarang di Korea, di Cina, di Jepang. Abah belum terakhir keluar itu yang membersihkan tempat tidur udah bukan manusia, robot. Bayangkan. Nah inilah karena manusia nggak siap dari semua. Karena manusia tidak kenal dirinya. Justru mereka yang kamu anggap kafir itu mereka mengenal diri, maka bisa menciptakan drone. Jangan kamu kira mereka itu diciptakan oleh mereka. Nggak ada, manusia itu makhluk itu sama. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Manusia itu adalah yamliku li nafsihi. Seluruh makhluk itu. Itu yang selalu dibahasakan la haula wala quwata illa billah, sahabat. Ya. Jadi dari 4 ayat dari surat Al-Hijr itu adalah bukan bicara Allah, iblis, Adam, dan kemudian malaikat sedang kumpul 4. Itu sedang ngomong syirmu tadi. Nah itulah yang jadi syirmu yang menjadikan adalah ma'rifat padamu. Adapun hakikat ruhmu adalah menjadikan sifat pada dirimu. Adapun asmanya tadi ada menjadikan asma, nama Adam itu asma pada dirimu. Adapun tubuhmu adalah iblis itu. Kita ini iblisnya karena ada nafsu di sini. Nah inilah maka kepada si tubuh ini Allah memberikan kemampuan dengan nafsu. Maka amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah. 4 lapis nafsu tadi semua. Ya. Disebut amaroh pada tubuhmu, Adam itu. Lawamah adalah hatimu adalah sebetulnya. Mulhimah adalah hakikat. Tapi syir, Idris. Ya, balik Idris itu sudah belajar darosa mutmainnah. Dan Allah mengundangnya bukan ya ayat Tuhan nafsu amaroh, ya ayat Tuhan nafsu lawamah, nggak ada ya ayat Tuhan nafsu mulhimah, tapi yang dia panggil ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah. Maka apa? Di sini kau sudah bisa merasakan jannatul ma'wa pada diri luarmu. Jadi istilah surga bidadari yang ada makanan, kemudian itulah. Kamu baca aja dalam Syirul Asrar. Kok nyesatkan Abah Setu itu dari mana gitu kan, dari semua. Ulamamu yang masih benar, yang lurus, Tuan Sabul Qadir 400 Hijriah udah ngerti. Hari ini kenapa Indonesia nggak ngerti? Karena kamakolanya senokor-gronya. Senokor-gronya lah yang merusakmu. Senokor-gronya awal tadi. Dengan orang-orang yang mengaku duriat itu dari semua. Kamu harus paham itu, kisah itu. Maka hari ini lihat oleh kamu kebenaran yang sudah diakui 500 tahun hancur. Maka tidak semua kebenaran yang sudah lama syuhroh wal istifadoh bahasanya orang tadi. Apa kurang apa? Masyhurnya si Kabayan ada nggak orangnya? Nggak ada, dongeng. Robin Hood ada nggak orangnya? Dongeng. Jadi semua. Tidak semua yang syuhroh hal istifadah itu nyata, sahabat. Maka hari inilah bahasa sabdo palon menagih janji bahasanya. Hari ini spiritual menagih janji. Inilah jiwa-jiwa yang sudah berjanji pada Tuhan, alastu birabbikum, dia menagih janji. Itu bahasanya. Itu juga bahasa ungkapan, kiasan, sabdo palon menagih janji. Janji yang mana itu? Waktu kamu ditanya alastu birabbikum, kamu menjawab qalu bala syahidna, sekarang lupa semuanya. Tidur semuanya. Maka dalam Al-Quran Allah ingatkan manusia itu mati. Itu. Hidup tapi mati. Istilah Al-Quran manusia itu buta. Fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Manusia itu tidak mampu melihat hakikat dirinya. Fa innaha man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma, buta. Maka manusia itu adalah gelisah, tidak bahagia. Ya yuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Karena dia lupa pada penciptaan alladzi khalaqaka
Fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin, kepada al-musawwir, pemberi bentuk. Yang memberi bentuk, yang diberi bentuk satu. Hadis semua. Ar-Razik wal Marzuk satu. Al-Abid wal Ma'bud satu. Az-Zikir wal Madkur satu. Yang mengingat, yang diingat satu. Yang mencari, yang dicari satu. Gitu kan tadi. Tadi semua. Itulah akibat ngaji keluar. Akibat ngaji apa kata orang. Nah, ini persoalan hari ini. Maka Abah membangkitkan kembali karena Afghanistan sudah hancur, Suriah sudah hancur, Libya sudah hancur, Irak sudah hancur karena mengkajinya keluar. Indonesia harus dikembalikan. Untungnya di Nusantara ini punya rijalul ghaib. Nah, inilah orang-orang yang dianggap oleh kamu tadi. Tadi kan kata Allah ada orang yang kelihatan hidup tapi mati. Ini kebanyakan sekarang mabuk. Tapi ada orang yang kamu anggap mati tapi hidup. Itulah kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan. Jangan kamu anggap orang-orang yang sudah tidak nampak oleh matamu. Ya, matamu yang boncos itu yang tidak nampak. Bagi Abbasnya itu nampak semua mereka itu. Itu persoalannya. Nampak semua dan hidup semua. Karena mereka itu adalah sumber zat hidup. Jangan terjebak pada sosoknya. Maka tadi pada saat menyebut nama-nama ulama itu hanya Nur Muhammad. Semuanya. Pada saat kau disebutkan nama nabi-nabi itu hanya Nur Muhammad. Semuanya. Pahami itu semua. Ya. Dan dirimu pun Nur Muhammad. Ingat itu. Jadi jangan terjebak kultus pada sosoknya. Sipulan. Nah itulah kegagalan. Berarti tidak mampu memahami hakikat kehidupan ini. Tapi agama ini buat kamu pemula, ya memang tidak akan tahu kecuali lewat mereka. Makanya di penghujungnya setelah kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, di ujungnya kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Makanya afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Kubur ya sudur. Disinilah rasa tidak bahagia dan rasa bahagia. Karena inilah sumber hidup di situ. Maka di situ ada nafas. Napas masuk, napas keluar. Berhubungan dengan tadi sang hidup. Ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka itulah Quran banyak mengatakan membaca pada diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata Nabi. Man arafa rabbahu fasadal jasadahu, siapa kenal dirinya hancurlah dirinya. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu bil baqa. Siapa kenal dirinya yang fana, maksudnya apa? Tubuhnya. Wa man arafa rabbahu bil baqa, dia kenal Tuhannya yang hidup pada dirinya. Gitu itu bahasanya. Man arafa nafsahu bil adam, tubuh ini Adam. Tadi semua Adam, Allah di dalam Muhammad. Adam, Allah dalam Muhammad. Faqad arafa rabbahu bil wujud, ada. Ya kenal. Man arafa nafsahu bil adam, faqad arafa rabbahu bil wujud. Nah itu. Jadi semuanya jangan keluar dari diri. Sampai Nabi mengulang-ulang man tolaba. Tolaba itu talib. Makanya kenapa bahasanya tadi termasuk kata Nabi adalah bahwa tolabul ilm. Tolab di situ bahasanya tolaba. Tolaba itu mufrad. Ya. Siapa mencari? Dia wajib mencari man tolaba. Yang ilmu mana? Tauhid. Semua. Itulah kata Imam Ghazali. Ilmu itu cuma satu. Tauhid. Dari awal pun. Lihat kamu baca Ihya bab ilmu. Apa kata Imam Ghazali? Ilmu itu adalah tauhid. Nggak ada ilmu yang lain. Itu kalau bahasa orang tua. Ilmu nafe. Nah itu. Hanya ilmu nafi. Untuk menemukan isbat pada dia.
adalah sang hidup. Di kisah 4 tadi, nah termasuk Quran. Jadi Quran itu pada Nabi bukan dibawa Jibril secara hakikat. Ya dari dirinya itu tadi semua. Kan tadi mencari sesuatu dari luar itu palsu. Maka tadi dari awal penciptaan Adam, ada malaikat, ada ajaji atau jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum, jin, ada hakikat api pada tubuhmu. Ada Allah di situ, itu sirmu gitu. Maka Quran itu datang dari sirnya Muhammad gitu. Dari siapa yang membawanya? Penglihatan jabaroilnya. Maka tadi orang syariat melihat Allah dengan tubuhnya, dengan ucapannya. Orang tarekat melihat Allah dengan hatinya. Orang hakikat mengingat Allah dengan rasanya. Orang makrifat melihat Allah dengan penglihatannya. Tuh. Penglihatan cuma dibagi. Ada ro'a, ada nadhara, ada basyirah, ada absar. Tergantung penglihatan mana yang kau pakai. Maka Al-Quran kata Abah pada saat dipahami. Al-Quran dilihat dengan mata hanyalah makhluk. Al-Quran kamu pahami dengan hati, ilmu pengetahuan. Al-Quran kau pahami dengan hati, cinta. Al-Quran kau pelajari dengan sir, Allah lah yang nampak. Maka walillahil masyriq wal maghrib fa'aina matuwalu pasamu wajhullah. Ke timur dan barat pun kau hanya melihat wajah Allah. Karena kenapa yang dilihat wajah Allah? Karena kullu syai'in halikun. Segala sesuatu yang di luar ini halikun. Itulah segala kehidupan di dunia ini disebut mataul gurur. Ada yang tidak ada. Itulah Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Laiba. Nah itulah semuanya juga tidak ada. Maka manusia sekarang mentuhankan Tuhan yang tidak ada. Tadi semua ya. Dia merasa ada. Itulah sahabat yang harus dipahami. Kenapa kita harus ngaji ke dalam, bukan keluar. Dan Allah menyuruh kita bahagia di sini. Ada jannatul ma'wa di tubuhmu. Ada jannatul naim di hatimu. Ada jannatul firdaus di fuadmu. Ada jannatul kurbah di sirmu. Bersama Allah kamu menikmati jannatul kurbah. Maka bersama Allah di situ Tuhan Syabul Qadir menjelaskan dalam surah Asr. Surga yang tidak ada susu, yang tidak ada madu, yang tidak ada istana, yang tidak ada bidadari. Karena cukup wujuhu yauma idzin nadhira. Dia cukup saja bahagia melihat Tuhan. Kalau kamu sudah di situ, waduh sahabat. Nah, itulah. Tapi untuk sampai ke situ kamu harus jannatul ma'wah. Disuruh berkeliling di dunia. Surat Al-Mulk ayat 15. Disuruh kamu kuliner untuk menemukan rasa. Maka setiap hari kita manusia diajarkan rasa. Ngopi mencari rasa kopi. Rasa. Nah, itu. Kamu pakai AC, rasa adem pada kulitmu. Cari kipas, rasa. Rasa. Semua. Tiap hari manusia itu diajarkan hakikat oleh Tuhan sebetulnya. Kamu beli Indomie bukan bungkusnya yang kamu masak, tapi rasa. Rasa apa? Rasanya pada dohi dan rasa kenyangnya pada perutmu. Rasa. Kamu kawin, apa kamu kawin itu beli daging? Rasa. Coba kalau istrimu daging yang ada rasa. Maka tadi, apa kamu pikir kamu itu yang dibutuhkan BH-nya apa dagingnya? Apa celana dalam, apa jeroan celana dalam? Coba manusia itu tiap hari diajarkan rasa oleh Tuhan. Beli duren, apa kamu beli cangkang? Enggak, ya rasa. Semuanya juga. Kenapa kamu yang satu beli duren, satu beli mangga? Yang satu cari rasa mangga, satu rasa duren. Hadis semua. Karena semua benda itu jujur. Kita manusia nggak jujur. Kalau duren rasanya ya duren. Mangga ya rasanya ya mangga. Dari manusia kadang-kadang rasanya, namanya wujudnya saja manusia. Tapi sudah kehilangan kemanusiaan. Itulah yang maksud Allah walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun. Nah, di sinilah qulub, qalbu yang bisa tadi. Akhirnya kata Allah, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Tiap hari kamu diajarkan rasa.
Masak apapun cari rasa. Nah tadi orang syariat belajar mengingat Allah dengan tubuh dan ucapan. Apa lu nyangkul, apa lagi sholat, apapun itu namanya sholat. Pada saat kamu ngerti itu adalah untuk melihat fiilnya, itulah syariat. Syariat tubuhmu, torekat hakimu, hakikat adalah ruhmu, ma'rifat syirmu. Nyatalah Allah itu wujud pada dirimu. Maka dia menggunakan istilahnya Rob. Maka inna robbaka atau binas, dan Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Maka adalah sifat 20 pada dirimu. Maka sifat 20 oleh Asy'ari Imam Maturidi itu dia mengenal pada dirinya. Maka kenalah Allah yang wujud, yang ada. Allah yang kidam, yang hidup itulah yang dahulu. Sebelum ada yang lain. Seperti tadi telur yang menjadi ayam. Emang cari dari mana? Hidup yang menjadikan telur jadi ayam. Hidup yang menjadikan biji kacang menjadi pohon kacang. Apa cari bahan keluar, cari daun, akar? Yang enggak. Dari dirinya itu. Ya Allah, ya Karim. Maka Allah suruh menyuruh kita membaca diri. Maka termasuk juga Allah menyuruh tajwid juga bukan pada diri. Bukan Quran. Inilah Quran sejati. Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, orang ditulis, bisa diwoco. Nah itulah si hidup itu. Maka hidup itu satu, yang banyak tempat hidup. Sama seperti laut itu satu, sumber air, tapi segala air mau 7 air mutlak dohir itu dari laut semuanya. Maka air harus kembali. Mau kamu sekarang air kopi harus kembali ke laut. Uang sambalnya dari laut kok. Air kopi, air susu, air comberan. Maka kenapa ada istilah 7 air mutlak dohir? Air hujan, air salju, air es, air sumur, air sawah, air. Semuanya adalah, semua datang dari sumber yang sama, laut. Sahabat. Maka itulah semuanya adalah innalillah, asalnya dari laut, wa inna ilahi roji'un, semuanya harus kembali pada laut. Itu bahasanya. Innalillah, hidup itu hanya satu milik Allah. Wa inna ilahi roji'un, kembalikan hidup itu sampai ketemu dengan zat yang hidup itu. Karena kau sudah ketemu dengan zat yang hidup itu, selesailah hidup roji'un. Itulah kesadaran pada sidroh al-muntaha. Kembali lagi kamu ke titik asal. Kamil, mukamil. Cuma syaratnya sampai kamil mukamil berarti al-maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinu. Watman pun di situ warodi itu kamu harus ridho dulu. Itulah bahasa Abah sampurna, rokok sampurna tadi. Maka rokok itu penghujungnya itu sampurna, akmail, Allah gitu bahasanya. Tapi itu hanya terjadi kalau kamu sudah esek di surat penggabungan surat Ali Imran dan An-Nisa. Karena An-Nisa adalah jisamsu. Tapi jisamsu itu akan sampai kepada Al-Maidah, hidangan dari langit gitu. Kalau kamu sudah LE tadi. Tapi kamu akan ngerti LE kalau kamu sudah tadi alif lam mim sampai la raiba fi. Tapi alif lam mim hanya akan kamu buka kalau tubuhmu sudah Fatihah. Gitu. Ya Karim. Maka Allah sindir kita setiap hari dengan segala rasa, makanan, bentuk, benda untuk kamu mengkaji kepada dirimu sendiri, sahabat. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, waduh, ini Abah sudah lebih nih setengah jam ya dari semua. Tapi tidak apa-apa. Ya, marilah kita mengkaji pada diri. Kajian ini akan membuat kamu bahagia, sahabat. Maka kamu akan ngerti kata kun fayakun. Itulah kata kun fayakun. Dan kata salamun kaula mir rabbir rahim itu ada pada surat Yasin. Karena tubuhmu sekarang sudah jadi Yasin. Gerigi yang pertama syariat adalah tubuhmu. Sin itu. Gerigi yang kedua adalah torikot hatimu. Gerigi yang ketiga adalah hakikat. Adalah jiwamu. Maka Yasin. Maka manusia yang sudah jadi Yasin adalah sudah menjadikan Islam. Alif, sin, lam alif, mim. Karena dia sudah membaca bismi. Bukan bi asma. Dari alif menuju titik ba.
Karena semuanya berasal dari Nur Muhammad, titik ba, bikana makana biyakunu mayakunu, pewujud, jadilah sin. Siapapun sin, ya utusan. Rasul, maka Yasin wal Qur'anil Hakim tuh. Tubuhnya sudah menjadi Al-Quran yang yang hakim. Innaka sesungguhnya engkau, hei, siapapun kamu, Mamad, Somad, Uji, engkau sekarang jadi Muhammad. Innaka sesungguhnya engkau sin laminal mursalin. Maka di dalamnya ada salamun qaulam mir rabbir rahim. Barulah di bawahnya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka di dalam surat Yasin itu hanya mim nun mim nun mim nun mim, tubuhmu nun, sirmu ruhmu mim nun, sama. So lihat kamu surat Yasin hanya mim nun mim nun mim nun, di ujungnya itu mim nun mim nun. Sama dengan surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, mim. Alhamdulillahirabbil alamin, nun. Ar-Rahmanirrahim, mim. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dolinnya aja diberikan 6 harokat. Penegasan di ujung itu. Nun. Karena hanya tentang tadi. Anta samsun, anta badrun. Anta nurun, fauqa nuri. Anta iksirun, wagali. Anta misbahus, suduri. Udah, ya Nabi, salam alaika. Tuh, salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri. Sudah 3 kali diulang oleh Allah. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kamu sudah menjadi bulan tubuhnya. Khairun min alfi syahr. Ruh itu lebih baik dari 1.000.000 tubuh. 1 miliar tubuh. Maka ibadah dengan tubuhmu nggak ada artinya apa-apa dibandingkan ibadah syirmu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun. Balik lagi kata Allah, salamun. Hiya. Allah mengatakan domir. Domir kepada siapa? Yang mendapatkan Lailatul Qadar. Disitulah udah inna anzalna, bukan nazzala, ada anjala. Semua. Walaupun secara turun, nazala anzala adalah nujulan. Turun dua-duanya. Tapi turunnya beda. Gitu. Bagi orang-orang yang sudah yasin, itu sudah anjala sekaligus. Maka ada tadrij, ada tanfid di situ. Turun bertahap, ada turun sekaligus. Nah, inilah Abah Setu yang sedang mengajarkan pada kalian supaya Al-Quran itu turun sekaligus pada setiap dada-dada manusia. Supaya dirinya menjadi Al-Quran. Tubuhnya menjadi tajwid. Persatuan dirinya dengan apapun semua alam. Baik tumbuhan maupun manusia. Sudah menjadi qiraat. Indahlah kehidupan ini. Salamun. Hiya hatta matla'il fajr. Sampai fajar. Sampai datang kembali pada siang. Dari mati ke hidup lagi. Hidup ke mati lagi. Itulah. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Hidup nih mati, mati hidup, ada hidup, ada hidup, ada hidup. Ada yang hidup terus, ada yang mati terus. Ya. Maka itu saja barangkali sahabat ya dari kajian kita hari ini ya Abah lebih luaskan lagi, sebelum tubuh ini selesai tugasnya ya dan akan hilang semua. Tapi Abah ada semua.
Hanya bagi yang mereka yang mengenalnya. Bahkan hari ini, somat cariknya. Bahkan hari ini banyak orang yang datang ke Abah, sudah diajar Abah 20 tahun yang lalu, 15 tahun baru ketemu fisiknya. Nah itu. Maka itu hanya akan dibuktikan oleh kamu-kamu yang mau meneliti ke dalam diri. Abah ketemu dari Palembang, dari mana, dari Lampung, dari mana. Mereka bilang, Abah itu selalu hadir pada saya. Abah itu adalah nyata, gitu ya sahabat. Ya. Nah itulah yang harus dipahami, ya, yang harus dipahami oleh siapapun diri kita. Maka ngajinya temukan Injil, temukan Jabur, Toret, dan Al-Quran pada dirimu. Kaf, ha, ya, ain, sod. Semua, ya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Semua, ya. Ada ulul azmi pada dirimu. Ada malaikat muqarrabun pada dirimu. Ruhaniyin pada dirimu. Kiraman katibin pada dirimu. Semua. Surga pada dirimu. Neraka pada dirimu. Ibrahim pada dirimu. Semuanya adalah tentang diri yang satu itu. Ya. Innama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada wala yusyrik. Artinya jangan kau ngaji keluar. Karena kalau keluar Allahnya bisa ditunjuk. Itulah syirik. Itulah. Apapun yang kau ngaji keluar syirik sebetulnya. Makanya di ayat bawahnya kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni. Si hidup pada dirimu itu tidak akan mengampuni. Maka engkau menderita di dunia ini. Miskin, susah, menderita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain kecuali syirik. Sementara sekarang hari ini sedang terjadi rombongan kesyirikan yang luar biasa karena semuanya mengajinya keluar. Nabinya ke dalam, Allah nyuruh ke dalam, Allah nyuruh membaca diri, nabinya suruh membaca diri, ini membacanya orang lain keluar. Tadi akhirnya manusia sekarang jadi jaksa dan hakim yang menilai dan mengukur orang lain. Ya. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan, sehat semua, bahagia semua. Terima kasih semua, tadinya ya bahagia semua. Ya. Dan marilah terus kita gali sahabat semua, karena kamu layak bahagia, kamu layak sukses, kamu layak untuk jadi insan, wajib jadi insan kamil. Tidak cukup sebagai insan kamil, karena kitalah sebagai kelas tertingginya adalah manusia. Tapi sekarang manusia adalah kal an'am balhum adol, bahkan lebih rendah dari binatang. Ini persoalannya. Sehat semua, terima kasih wallah. Karena tubuh kita dengan dohir kita dan batin kita ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah syahadat tadi. Gitu. Gitu. Makanya pada saat Bapak lahir diadankan nggak? Adankan. Telinga mana? Kanan. Nah, kanan itu isyarah dari ruh. Tadi. Qomat sebelah mana? Kiri. Isyarah dari jasad. Maka dua. Kanan itu isyarah Allah. Muhammad itu isyarah kiri, jasad. Ada semua. Ada semua. Ada. Tetapi kanan dan kiri, dohir dan batin harusnya satu. Kawinkan dari semua. Maka itulah satu-satunya yang punya tasjid itu hanya lafaz Allah. Yang satu-satunya Rasul yang punya tasjid itu lafaz Muhammad. Adam nggak ada tasjidnya. Ibrahim nggak ada tasjidnya. Nuh nggak ada tasjid. Itulah karena kita ini harus mengawinkan dohiron wa batinan. Supaya apa? Hayal sholat. Sholat itu kalau bisa dilakukan kalau sudah kawin dohir dan batin.
Makanya kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Sholat mereka itu hanya siulan. Kalau sholat yang dilakukan oleh yang dohir, siulan dan tepuk tangan. Gitu. Sholat kalau dilakukan oleh diri yang dohir, fawailul musallin, celaka sholat. Semua. Karena inilah tentang waktu adzan datang kita adalah diadankan, dikomatkan. Maka selalu berkaitan dengan angka 7, Pak. Kita semua. Adzan itu kalimat yang 7. Karena la ilaha illallah itu la ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah itu Muhammad Rasul Allah. Tuh. Maka sesungguhnya tubuh kita ini adalah la ilaha illa Allah batin kita, 4 alam. Ahadiyah, wahdah, waidiyah, arwah. Dan tubuh kita adalah Muhammad Rasul Allah, dohir kita. Misal, adsam, insan. Itulah sholat itu baru sah kalau membaca suratul Fatihah. Maka la sholata illa bi Fatihah. Tidak ada sah sholat kecuali yang membaca. Tapi di situ bukan hanya membaca Fatihah dari semua. Itulah kenapa dalam suratul Fatihah itu di penghujungnya ada 4 nun dan 3 mim. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Iyyaka na'budu. Siapa? Na'budu dan nasta'in. Harus kawin. Makanya ada waw atop namanya. Harus dikawinkan antara na'budu dengan nasta'in. Tidak bisa si na'budu itu sholat tanpa pertolongan si nasta'in. Akhirnya harus dipahami. Maka tubuh kita ini adalah 4 nun dan 3 mim. Tapi 4 nun adalah terdiri dari la ilaha illallah itu 12 huruf. Dan huruf mim tadi. Alam misal, alam adsam, Muhammad itu 4 huruf. Rasul itu 4 huruf. Allah 4 huruf. 12 huruf. Berarti dohir dan batin 12. 12 dohir, 12 batin. Itu pahami. Tapi nanti tetap harus masuk ke dalam. Kalau Al-Fatihah adalah umul Quran, kalau kolbu kita adalah sebagai kolbul Quran. Maka Yasin juga sama. Nun dan mim. Yasin, nun. Wal Quranil Hakim, mim. Nah, gitu. Inna kalaminal mursalin, nun. Ala siratil mustaqim, mim. Nah, terus mim, nun, mim, nun, mim, nun, mim. Kayak Fatihah. Di penghujungnya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, nun tungtungna. Waladhdallin, nun tungtung. Maka marilah kita sempurnakan syariat. Kenapa harus tadi pertanyaannya bersyariat? Karena kita punya jasa. Tadi semua. Mengawinkan dohir dan batin itu tidak ada, Pak. Di sini letaknya. Jadi nyatalah ayat Allah wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Tahu? Zauj pasangan. Pasangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasangannya manis, gula. Pasangannya asin, garam. Pasangannya panas, api. Api, pasangan. Dari lawannya kalau gitu. Pasangannya hidup, mati. Kan gitu. Nah itu betul. Makanya tubuh kita ini hakikatnya perempuan. Tubuh kita disebut Maryam. Ada Maryam hakikatnya. Tubuh kita juga disebut Aminah yang mengandung Muhammad. Gitu. Nah, itu. Maryam yang mengandung Isa. Semua. Nah, itulah. Makanya istilah-istilah Al-Quran, istilah Allah itu tentang bumi,
tentang langit, tentang atas, tentang bawah, tentang kanan, tentang kiri, tentang dohir, tentang batin, dunia, akhirat, surga, neraka. Istilah surga itu kalau sudah masuk yang batin. Neraka itu kalau masih di bagian yang dohir. Maka yang dohir mah dikasih nasi jagung, besoknya pakai nasi kuning. Itu. Terus digojang ganjing. Dualitas. Iya. Maka tubuh ini selalu inginnya menang, nggak mau kalah. Gitu. Tubuh ini selalu inginnya surga, nggak mau neraka. Tubuh ini selalu ingin sehat, nggak mau sakit. Tubuh ini selalu begitu. Sesuai dengan tadi. Tidak mau sujud. Itu yang tidak mau sujud. Tadi. Iblis tadi yang tidak mau sujud itu. Karena melihat Allah pada satu sisi saja. Hah? Iya.